Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Yeti selaku dosen Business Communication. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Ibu Yeti saya bisa berkumpul di sini pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam yang semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya kehidupan dan petunjuk bagi umat manusia. Ibu Yeti yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan PT HM Sampurna Tbk, sebuah perusahaan yang berkiprah di industri tembakau Indonesia yang lebih dari 1 abad. Sebagai perusahaan memiliki visi ini untuk menjadi perusahaan rokok terkemuka yang berkelanjutan, Sampurna terus berinovasi dengan produk, kebijakan dan kontribusi terhadap masyarakat. Dalam presentasi ini saya akan mengajak kita semua untuk mengenal perjalanan dan keberhasilan yang telah dicapai oleh PT HM Sampurna. Langsung saja untuk bagian presentasinya. Oke, ini untuk slide pertamanya. Dan yang kedua adalah latar belakang. Oke, latar belakangnya adalah PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau HM Sampurna adalah salah satu perusahaan rokok tertua dan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Lim Sing Ti pada tahun 1913 di Surabaya, Jawa Timur. Awalnya Sampurna merupakan usaha kecil keluarga yang menjual tembakau dan cengkeh, namun kemudian mulai meracik rokok kretek secara manual. Produk pertama yang terkenal adalah Ji Samsu yang diluncurkan sekitar tahun 1913 dan menjadi merek legendaris hingga sekarang. Nama Sampurna sendiri itu diambil dari kata Sampurna, melambangkan cita-cita pendirinya untuk memastikan produk terbaik bagi konsumennya. Selanjutnya, ke bagian profil perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampurna terbuka. Itu ada nama dan identitas perusahaan. Untuk nama lengkapnya sendiri adalah PT Hanjaya Mandala Sampurna terbuka. Nama dagangnya adalah HM Sampurna. Kode sahamnya itu HMSP. Jadi perusahaannya itu publik atau terbuka. Bidang usahanya itu di bidang industri rokok kretek dan distribusi produk tembakau. Untuk tanggal berdirinya sendiri ini adalah tahun 1913. Badan hukum resminya itu di tanggal 27 Oktober 1959. Pendirinya sendiri itu ada namanya Lim Sing Ti. Untuk kantor pusatnya sendiri itu ada di Jalan Rungkut Industri Raya nomor 18 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Kepemilikannya mayoritas Philip Morris International atau melalui PT Philip Morris Indonesia. Lanjut ya untuk ke slide selanjutnya. Untuk sejarah berdirinya sendiri, PT HM Sampurna Tbk berawal dari usaha kecil keluarga yang didirikan oleh Lim Sing Ti di Surabaya pada tahun 1913. Awalnya perusahaan hanya memproduksi dan menjual rokok kretek secara manual dengan merek Ji Samsu yang hingga kini masih kita kenal, menjadi salah satu produk legendaris Indonesia. Seiring waktu, usaha ini berkembang pesat. Pada tahun 1959 resmi menjadi badan hukum dengan nama PT Hanjaya Mandala Sampurna. Di bawah kepemimpinan generasi penerus, Sampurna meluncurkan berbagai merek sukses seperti Sampurna A Hijau, Sampurna Mile yang menjadi pelopor rokok kretek Mile di Indonesia. Pada tahun 1990, HM Sampurna resmi melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham HMSP. Kemudian pada tahun 2005, Philip Morris International atau disingkat PMI, salah satu perusahaan tembakau terbesar di Indonesia atau di dunia, mengakuisisi sekitar 97% saham Sampurna. Sejak itu, Sampurna menjadi bagian dan jaringan global PMI atau Philip Morris Indonesia International. Namun tetap mempertahankan karakter khas Indonesia dalam setiap produknya. Kemudian perkembangan di masa kolonial.
Yang ke satu ada masa kolonial Belanda dari tahun 1913 sampai 1942. Pada masa kolonial Belanda, industri rokok kretek di Indonesia mulai tumbuh pesat, terutama di wilayah Jawa Timur. Dalam konteks ini, Lim Seng Ti mendirikan usaha rokok kecil di Surabaya pada tahun 1913. Awalnya, beliau itu hanya memproduksi rokok kretek secara manual bersama keluarganya. Produksinya itu dilakukan di rumah dengan menggunakan bahan-bahan lokal seperti tembakau dan cengkeh. Di tengah kondisi ekonomi kolonial yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar di Belanda, Lim Seng Ti berhasil memanfaatkan peluang dan tingginya permintaan masyarakat pribumi terhadap rokok kretek. Rokok khas Indonesia yang berbeda dari rokok putih Eropa, ia kemudian meluncurkan merek Ji Samsu yang berarti 234 sebagai simbol kesempurnaan dan keberuntungan dalam budaya Tionghoa. Oke, untuk selanjutnya yang kedua ada pada masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Oke, ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, hampir semua sektor ekonomi mengalami kesulitan besar, termasuk industri rokok. Banyak pabrik yang terpaksa mengurangi produksi atau berhenti beroperasi sementara karena kelangkaan bahan baku seperti tembakau dan cengkeh yang dialihkan untuk kebutuhan para Jepang. Perusahaan rokok Sampurna itu juga berdampak cukup berat. Produksi menurun drastis karena pasokan bahan mentah dibatasi, distribusi jadi terganggu, dan tenaga kerja banyak yang terlibat dalam kegiatan perang atau dipaksa bekerja oleh pemerintah penduduk Jepang. Namun keluarga Sampurna tetap berusaha mempertahankan bisnisnya secara terbatas, ya, menjaga hubungan dengan petani tembakau lokal dan tetap memproduksi rokok skala kecil untuk memenuhi permintaan masyarakat sekitar. Oke. Selanjutnya ada pertumbuhan di era 1970 sampai 1980. Pada era 1970 sampai 1980-an, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk mengalami masa pertumbuhan besar dan modernisasi besar di bawah kepemimpinan putra Sampurna, generasi ketiga keluarga pendiri. Perusahaan mulai beralih dari produksi tradisional menjadi industri modern dengan membangun pabrik berskala besar, memperbarui teknologi produksi, serta memperluas jaringan distribusi ke seluruh Indonesia. Pada masa ini, Sampurna juga mulai memperkuat manajemen dan strategi pemasaran, menjadi mereknya lebih dikenal di pasar nasional. Berbagai produk baru diluncurkan seperti Sampurna Kretek, Sampurna Hijau, dan yang paling sukses itulah Sampurna Mild pada tahun 1988 yang menjadi pelopor rokok mild di Indonesia dan menarik minat konsumen muda. Secara keseluruhan, periode 1970 sampai 1980-an menjadi titik penting bagi Sampurna dalam bertransformasi dan perusahaan keluarga pada korporasi rokok modern dengan sistem manajemen profesional dan inovasi produk yang kuat, yang kemudian mendorong kesuksesan yang besar di dekade-dekade berikutnya. Oke, selanjutnya ada akuisisi oleh Philip Morris International. Akuisisi PT HM Sampurna itu oleh Philip Morris International merupakan adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perusahaan dan juga industri rokok Indonesia. Akuisisi ini terjadi pada tahun 2005 ketika PMI yang merupakan salah satu perusahaan tembakau terbesar di dunia asal Amerika Serikat memberikan sekitar 97% saham HM Sampurna melalui anak perusahaannya PT Philip Morris Indonesia. Tujuan utamanya ini adalah untuk memperluas jangkauan pasar PMI di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, yang merupakan salah satu pasar rokok terbesar di dunia. Bagi Sampurna sendiri, akuisisi ini membuka peluang besar untuk mengembangkan bisnisnya melalui dukungan modal, teknologi dan jaringan global PMI. Setelah akuisisi, Sampurna tetap beroperasi dengan identitas pada merek lokalnya, tetapi ada standar manajemen yang lebih modern serta efisiensi integrasi sistem PMI. Dan yang terakhir ada penghargaan dan reputasi. PT HM Sampurna Tbk sendiri itu sudah lama dikenal ya menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar dan paling terkemuka di Indonesia dengan reputasi kuat di tingkat nasional maupun internasional. Perusahaan ini mendapatkan berbagai penghargaan atas kinerja bisnis, tata kelola dan tanggung jawab sosial. Misalnya Sampurna yang masuk ke daftar 50 perusahaan publik terbaik di Indonesia dan menerima jangkauan
pengakuan untuk praktik corporate governance yang transparan dan profesional. Dan untuk yang terakhir itu ada kesimpulan sendiri tuh, PT HM Sampurna itu adalah salah satu perusahaan rokok terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1913 oleh Lim Sing Ti dan berkembang melalui berbagai periode sejarah, mulai dari masa kolonial, pendudukan Jepang hingga era modern. Perusahaan ini mengalami kebangkitan di bawah kepemimpinan Angga Sampurna dan pertumbuhan pesat pada tahun 70 sampai 80-an di bawah Putra Sampurna. Sampurna ini ditandai oleh modernisasi produk, peluang distribusi, dan inovasi seperti Sampurna Mail. Dengan fokus pada inovasi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial serta reputasi yang kuat di pasar domestik dan internasional, Sampurna berhasil mempertahankan posisi pada pemimpin industri rokok Indonesia dan menggabungkan warisan sejarah dengan praktik bisnis modern. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.